Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Cara kita menghasilkan rasio kecepatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menguji kecepatan dari berbagai motor ini dengan menggunakan rasio roda gigi atau gear ya. Sudah kita siapkan 3 buah motor dengan rangkaian gear yang berbeda-beda. Nanti akan kita lihat tingkat kecepatannya seperti apa ya. Tingkat kecepatannya seperti apa. Yang pertama, yang ini adalah perbandingan kecepatan yang langsung dari motor ya. Ini dari motor, jadi dari motor langsung ke gear ini yang kita beri baling-baling. Jadi kecepatannya ini antara yang ditimbulkan oleh baling-baling dengan kecepatan motor ini sama ya, karena tidak ada rasio kecepatan gear ya. Ini kalau kita lihat, kalau saya lepas ya, ini asnya atau axle-nya ini ya, axle-nya ini kalau kita masukkan ke dalam asnya motor. Kemudian dari motor ini putarannya akan langsung dipindahkan ke as ini. Karena langsung dipindahkan, maka antara putaran as dengan putaran roda gigi yang ini sama, baling-balingnya ini sama. Ya. Sama. Jadi ini langsung dari as motor dipindahkan langsung ke sini, ke gear. Gearnya ini hanya sebagai perantara saja, sebenarnya putarannya langsung di sini ya. Karena ini fungsinya nanti untuk memutar baling-baling yang sudah kita buat ini ya. Kita masukkan ke dalamnya. Sekarang kita akan tes kecepatannya seberapa. Nanti kita bandingkan dengan kecepatan yang gear yang lainnya yang berbeda. Kita masukkan di ini. Nah, saya menggunakan brake ini untuk memutar kecepatan motornya. Kita lihat ya. Saya taruh di port A. Coba kita jalankan seberapa kencangnya. Bentar, nyangkut. Ini terlalu mepet. Saya jelaskan. Oke. Kita lihat kecepatannya. Jadi kecepatannya standar antara kecepatan motor dengan baling-balingnya ya. Jadi kita lihat di posisi belakang sama ya. Kecepatannya sama. Ya. Standar sudah bisa dibayangkan ya, nanti akan kita bandingkan dengan kecepatan yang kedua. Kita stop dulu. Kemudian kita coba bandingkan dengan motor yang kedua. Ini motor yang kedua ya.
Ya, motor yang kedua ini sudah kita reduksi, kita bikin rasio gearnya berbeda ya. Saya lepas dulu ya. Saya lepas. Jadi dari putaran motor ini, putaran ini asnya ini kita beri gear dengan gigi 40 ya. Jadi ada 40 roda giginya ya, jumlah giginya ada 40. Kemudian dari 40 ini akan kita percepat putarannya dengan gear 24 ya, dengan gear yang ini 24, jadi lebih kecil ya, lebih kecil. Maka nanti yang terjadi adalah putaran yang gear 24 ini akan lebih cepat dari putaran yang 40 ya. Perbandingannya 40-24 berarti 5 dibanding ya betul, ya. Kalau kita bagi 8 kan ini dapat 5, kita bagi 8 dapat 3, jadi 5/3 ya. Artinya kalau gear ini berputar 3 kali, maka yang kecil ini sudah berputar sebanyak 5 kali. Jadi ini akan lebih cepat daripada gear yang ini. Nanti kita lihat. Sekarang kita rangkai dulu ya dari posisi ini. Kita masukkan di sini. Kita kasih basing di belakang supaya nggak lepas ya. Basing. Nah, dari putaran ini dia akan dipindah ke putaran sini ya. Kalau ini berputar 3 kali, berarti yang di sini sudah berputar 5 kali karena perbandingannya adalah 5/3 ya. Tapi kalau putaran berarti dibalik, 3/5 ya. Itu kalau dari jumlah gearnya perbandingannya adalah 5/3. Tapi kalau dari perputaran berarti 3/5. Ini berputar 3 kali, ini berputar 5 kali. Oke. Kemudian baling-balingnya masih sama dengan yang pertama tadi ya. Kita menggunakan bantuan gear 40 ini untuk menempatkan baling-baling ini saja. Ini nggak berpengaruh, ini hanya hasil putaran terakhirnya seperti yang di pertama tadi. Sekarang kita masukkan di sini. Kita akan lihat apakah hasilnya lebih cepat dari yang pertama tadi. Kalau hasilnya lebih cepat, maka untuk menghasilkan putaran gear yang lebih cepat berarti kita harus menggunakan perbandingannya adalah dari as motor itu menggunakan gear yang besar, kemudian kita reduksi atau kita buatkan rasio gear yang lebih kecil, itu akan menghasilkan kecepatan yang lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau kita menginginkan kecepatannya agak lambat berarti dibalik. Yang dari motor, as dari motor itu kita beri gear kecil, kemudian baru nanti hasil berikutnya atau reduksi berikutnya menggunakan gear yang lebih besar, itu akan menghasilkan kecepatan yang lebih rendah ya. Sekarang kita coba tes ya. Nah, sudah lebih cepat ya. Kalau kita lihat perbandingannya putaran roda gigi besar dan roda gigi yang berikutnya itu sudah lebih cepat ya. Sudah lebih cepat karena perbandingannya adalah 3/5. Jadi kecepatannya yang besar 3 kali, yang kecil sudah 5 kali. Ini hasilnya seperti ini ya. Oke, kita stop dulu. Nah, kemudian kita bandingkan gear yang ketiga. Gear yang ketiga ya. Ini tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita bandingkan tiga model ya. Kalau yang ini
Kalau yang ini perbandingannya adalah 40, kemudian yang kecil 8. Jadi 40 banding 8. Berarti 5:1 ya. Kalau yang ini berputar 1 kali, yang kecil sudah berputar 5 kali. Ini akan lebih cepat lagi. Kita lihat konstruksinya dulu supaya nanti bisa membandingkan ya. Nah, jadi ini gear yang besar yang 40 ini langsung dari motor ya. Langsung dipindah dari putaran motor sini ya. Kemudian kita pindah ke gear yang kecil, ini isinya 8 giginya. Giginya 8. Jadi nanti dari 40 akan dipindah ke 8. Pasti kalau ini berputar 1 kali, yang ini sudah berputar 5 kali ya. Akan sangat cepat. Kemudian kita masukkan konstruksinya ya. Ini masih tetap sama baling-balingnya. Gear ini hanya sebagai perantara saja, sebagai putaran terakhir. Kemudian kita kasih baling-baling untuk melihat perputarannya. Karena kalau hanya gear saja kita nggak tahu tingkat kecepatannya seperti apa ya. Kita coba masukkan, kemudian kita masukkan di sini. Kita tutup juga dengan basing di bagian belakang ya, supaya tidak lepas. Nah, sekarang saatnya kita untuk melihat tingkat kecepatannya seperti apa. Kalau kita bandingkan dari yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga ya. Kita lihat speednya seberapa. Pasti hasilnya lebih cepat. Coba jalankan. Nah, ya, sangat cepat sekali. Sampai baling-balingnya nggak kelihatan ya, karena saking cepatnya ya. Nah. Jadi rasio gearnya kalau yang ini adalah 5:1. Kalau tadi 5:3, yang pertama 1:1, kemudian 5:3, yang ini 5:1 ya. Itu 3 model kecepatan motor dengan menggunakan rasio gear ya. Kalau kita mau menghasilkan supaya motor mobilnya lebih cepat atau motornya lebih cepat ya, berarti kita harus menggunakan rasio gear dengan dengan output yang sama ya, dari output motor yang sama, tapi kita bisa menghasilkan kecepatan yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Kita sebagai perbandingan menggunakan 3 kecepatan tadi ya. Yang pertama 1:1, artinya dari motor langsung ke roda atau langsung ke gear. Berarti kecepatan motor sama dengan kecepatan roda. Yang kedua dari motor ke gear dengan rasio 40:24 atau 5:3 ya. Berarti dari motor kita tambahkan gear 40, kemudian kecepatannya kita tambah lagi dengan menambahkan gear yang di bawahnya ukuran 24, sehingga akan menghasilkan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan semula. Kemudian yang terakhir kita bandingkan 40 berbanding 8 ya, atau 5:1, 5:1, sehingga kecepatan gear yang pertama itu kalau kita putar 1 kali, maka gear yang kecil itu sudah berputar 5 kali ya. Oke, sekarang dari ketiganya ini akan kita coba bandingkan kecepatannya seperti apa ya. Nanti kita coba lihat. Antara paling kiri, kemudian tengah, sama paling kanan. Kita menggunakan kecepatan motor sama, tapi hasil akhir dari masing-masing speed atau kecepatan gearnya berbeda. Kita lihat ya. Ya. Silakan dibandingkan ya. Yang paling kiri masih kelihatan ya. Kita masih bisa melihat baling-balingnya, perputarannya. Kemudian yang tengah kita juga masih bisa melihat, tapi sudah
nggak begitu jelas, sudah agak cepat. Kemudian yang paling kanan sangat cepat sekali, sehingga kita nggak bisa melihat baling-balingnya sama sekali, ya. Nah, itu cara kita menghasilkan rasio kecepatan dari motor yang sama, ya, dari kecepatan motor yang sama tapi kita menghasilkan beberapa kecepatan. Nah, untuk menghasilkan kecepatan yang lambat kita tinggal balik sebenarnya, ya. Posisi dari putaran motor yang dihasilkan itu kita pasang gear yang kecil, kemudian untuk memperlambat kita pasang gear yang lebih besar dari putaran motor yang sebenarnya. Nah, itu akan menghasilkan kecepatan yang lebih lambat, ya. Begitu teman-teman cara kita menggunakan rasio gear untuk menghasilkan kecepatan sesuai yang kita inginkan. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe dan beri komentar supaya kita bisa membuat video-video tutorial lainnya yang berguna untuk pengembangan robotika pada umumnya, ya. Sampai jumpa kembali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.